Baik, saudara mahasiswa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kita menemukan masalah penelitian. Baiklah, akan saya share materi tentang masalah penelitian itu. Dan sebelumnya, saudara tentu harus lebih dahulu paham dengan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada dua jenis penelitian yang datanya bersumber dari primer dan sekunder, dan juga jenis datanya itu ada dua. Ada kuantitatif dan ada kualitatif. Penelitian kuantitatif lebih banyak atau menggunakan data-data yang sifatnya kuantitatif atau angka-angka. Desainnya lebih spesifik dan rinci, kemudian modelnya lebih mantap dari awal. Kemudian yang ketiga, menjadi pegangan dari awal penelitian model yang sudah disusun itu. Sementara itu penelitian kualitatif lebih banyak penelitiannya bersifat umum, fleksibel, dan berkembang muncul ide-ide pada saat kita di lapangan. Penelitian kualitatif itu lebih banyak mengungkapkan tentang data-data yang sifatnya angka-angka, sifatnya kata-kata, ungkapan-ungkapan dari key informant. Ada beberapa contoh penelitian kualitatif itu, misalnya fenomenologi, grounded, etnografi, historis, kasus, inquiry filosofi, kritikal sosial, kritik internal eksternal dalam suatu organisasi. Tapi penelitian kuantitatif bisa bentuk, misalnya bisa bentuk penelitian eksperimen, relasional, penelitian riset dan pengembangan, evaluasi, atau juga penelitian yang sifatnya evaluasi. Kekuatan pada penelitian kuantitatif itu ada dua kekuatan inti. Pertama adalah sifatnya mengeneralisir, membuat simpulan-simpulan umum. Yang kedua, kekuatannya adalah mampu mengestimasi apa yang akan terjadi. Karena dia punya angka koefisien besaran tertentu atau koefisien tertentu yang bisa mengestimasi variabel Y ya. Ketika X-nya diintervensi dengan suatu kondisi, apa pengaruhnya terhadap Y? Ketika motivasi belajarnya itu diperbaiki, maka hasil belajarnya akan lebih baik. Nah, kalau penelitian yang bersifat kualitatif yang dikuantifir, penelitian itu misalnya angket ya, skalanya skala Likert, itu yang makna yang bisa diambil adalah kecenderungan. Cenderung mahasiswa yang punya motivasi baik, maka hasil belajarnya akan lebih baik. Sementara berapa angka absolut dari motivasi itu sulit diukur. Biasanya dilakukan penelitian pengukuran dengan pengukuran Likert ya. Satu mengkategorikan tidak baik, kurang baik, sangat baik sekali, dan seterusnya. Itu adalah skala-skala yang digunakan untuk mengukur menentukan ukuran dari variabel yang sifatnya kualitatif tadi. Dalam penelitian kuantitatif, jenis data itu ada 4 ya, ada 4. Satu, angka absolut rasio. Angka absolut rasio misalnya ukurannya satu buah pena, satu buah pensil, atau 1 meter pensil ya, atau ukurannya meter ya, atau 1 rupiah, atau 1 kilogram beras, itu ukuran absolut. Jadi ukurannya rasio absolut, angka-angka absolut. Berapa berat tinggi badan kita?
itu kilogram, itu absolut. Atau bisa juga angkanya nominal, 1 dan 0. Atau ordinal, 1 sampai 5. Atau interval, 2 atau 2 lebih baik dari 1. 2 artinya 2 kali lipat dari 1. Atau 3 artinya 3 kali lipat dari, atau 2 kali lipat dari 2. 4 artinya 2 kali lipat dari 3. Ada interval tertentu yang jadi ada rasio, ada nominal, ada ordinal, ada interval. Ada 3 jenis ya, 4 jenis data pada data kuantitatif. Saya ulangi, data kuantitatif itu bisa dalam bentuk angka absolut, rasio, bisa dalam bentuk interval, bisa bentuk ordinal, bisa dalam bentuk nominal. Oke, kita teruskan ke topik kita pada kesempatan ini adalah menemukan masalah. Dari mana masalah itu bisa kita peroleh? Yang pertama, masalah itu bisa kita peroleh dari pengalaman atau ketertarikan. Kita senang dengan sesuatu, kita peduli dengan sesuatu, maka kemudian kita telusuri terus, di sini ada masalah. Misalnya kita senang dengan mengamati fenomena sosial, kemiskinan. Bukan senang dengan kemiskinan ya, senang mengamati kelompok-kelompok yang pinggiran. Ada rasa satu kepedulian bagi kita terhadap kelompok-kelompok pinggiran, buruh, nelayan, petani, misalnya gitu, ketertarikan. Atau misalnya kita tertarik mempelajari atau mengamati tentang struktur birokrasi pendidikan. Atau misalnya kita tertarik mendalami tentang bagaimana guru mentransformasikan pengetahuannya ke siswa. Atau mentransformasikan nilai ke siswa. Membuat perilaku siswa itu berubah. Jadi itu dari ketertarikan kita untuk mengamati itu. Yang kedua, sumber masalah itu bisa kita peroleh dari membaca literatur, pustaka, artikel. Kita baca buku, kita baca artikel, oh di sini ada menarik. Nah, di akhir dari artikel itu biasanya ada diskusi atau ada rekomendasi untuk penelitian lanjutan, nah itu kita baca. Atau dari simpulannya itu menarik untuk diulang lagi penelitian. Misalnya ditolak hipotesisnya, atau diterima hipotesisnya, atau ditolak menurut teori itu diterima, cukup data untuk menerima hipotesis, tapi ternyata kemudian ditolak, tidak terbukti secara empiris bahwa teori itu mendukung, atau teori itu terpenuhi persyaratan data untuk membuat kesimpulan dari teori itu. Itu menarik untuk kita teruskan. Atau ada variabel lain di penelitian itu yang tidak diteliti dan kemudian direkomendasikan oleh peneliti. Atau ada objek atau subjek lain atau populasi lain yang disarankan oleh peneliti. Itu juga menjadi sumber kita mencari masalah. Yang ketiga, sumber masalah itu adalah tentang isu sosial, realitas kehidupan. Tadi ketertarikan ya. Ketertarikan itu macam-macam. Ada orang tertarik dengan seni, dengan musik, macam-macam. Dengan topik tertentu. Tapi juga ada orang yang care, dia peduli dengan isu sosial, misalnya kemiskinan, kesenjangan ekonomi, tentang rendahnya produktivitas perusahaan, rendahnya produktivitas petani, rendahnya produktivitas guru dalam menulis, rendahnya produktivitas mahasiswa dalam membuat artikel, membuat inovasi, rendahnya minat mahasiswa dalam berwirausaha dan seterusnya. Itu menjadi menarik. Atau misalnya dalam konteks sekarang itu adalah soal COVID. COVID hubungannya dengan pembelajaran, COVID hubungannya dengan suasana belajar, COVID hubungannya dengan pelambatan ekonomi, COVID hubungannya dengan penggunaan media pembelajaran, COVID hubungannya dengan macam-macam.
atau kemudian misalnya munculnya dampak dari COVID itu juga menarik. Kalau sudah menarik meneliti itu juga menarik untuk dibahas. Sumber yang keempat yang bisa kita raih, ambil masalah itu dari diskusi di webinar, di Zoom, di seminar, pertemuan, diskusi. Itu juga bisa menjadi sumber. Pengamatan dari lapangan juga bisa menjadi sumber dari masalah. Atau juga daya khayal dan intuisi juga bisa menjadi sumber dari menemukan satu masalah. Kemudian apa keadaan yang bisa membantu kita untuk menemukan masalah? Pertama, hal yang bisa membantu kita menemukan masalah itu, saudara, adalah dengan cara kita memikirkannya lebih mendalam. Kita renungkan, tapi jangan renung-renung kemudian ketawa sendiri, ya. Renung-renung ketawa sendiri itu namanya, nanti orang heran melihat perilaku begitu. Jangan renung-renung tapi muncul tulisan. Jangan renung-renung muncul ketawa, itu tidak boleh. Kemudian bebaskan dari persoalan pribadi kita. Jangan persoalan pribadi kita menjadi suatu sumber untuk mencari masalah. Kemudian adanya kontinuitas pemikiran. Kita berlanjut. Jangan zigzag, tapi continuous. Dari awal saudara meneliti misalnya tentang masalah kompetensi siswa SMK, terus jangan kemudian pindah ke MAN, jangan pindah ke senangnya, fokus ke kompetensi SMK. Atau mempelajari tentang suatu perilaku ekonomi, konsumsi mahasiswa, atau konsumsi rumah tangga dalam masa COVID, fokus soal konsumsi. Kemudian juga membantu saudara untuk melakukan penelitian itu secara yang cukup, jangan terlalu banyak memikirkan persoalan-persoalan yang tidak menjadi ruang kewenangan kita memikirkan. Misalnya memikirkan kekuasaan, memikirkan politik, memikirkan kebun orang atau rumput tetangga, jangan. Kemudian rangsang positif untuk aktivitas mental, ya. Rangsang positif mental itu sifatnya motivasi, ingin cepat selesai, ingin cepat berumah tangga, ingin cepat membangun sebuah kehidupan karir di masa datang, atau juga bisa tanggapan terhadap kejadian yang spontan, ya, seperti sekarang muncul COVID, apa dampaknya? Itu spontan. Itu juga bisa menjadi sumber masalah. Kemudian dalam menyusun masalah itu ada paling tidak 4 beberapa nanti yang menjadi dasar atau hal yang bisa kita tulis dalam latar belakang masalah. Pertama, menjawab pertanyaan mengapa masalah itu dipilih dan diteliti. Yang kedua, mengemukakan kondisi umum atau kecenderungan dari permasalahan yang sedang dibicarakan atau dibicarakan. Yang ketiga, mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung terhadap permasalahan. Yang keempat, menyebutkan sejumlah penelitian yang serupa yang pernah ada. Kita ulangi lagi, dalam latar belakang masalah itu harus ada atau mestinya ada pertanyaan mengapa masalah itu dipilih dan diteliti. Yang kedua, mengemukakan kondisi umum atau kecenderungan dari permasalahan yang sedang dibincangkan, dibicarakan. Yang ketiga, mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung terhadap masalah. Kemudian menyebutkan sejumlah penelitian yang relevan, yang serupa yang pernah ada. Kemudian dalam menyeleksi masalah itu yang perlu kita pertimbangkan, fenomena macam apakah itu? Apakah pendidikan, apakah kesehatan, apakah ekonomi, dan seterusnya. Bagaimana sesungguhnya fenomena itu? Apa sumbernya kira-kira menurut logika logis sederhananya? Apa sumbernya? Mengapa demikian? Dan lain-lain. Sejumlah pertanyaan lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih masalah penelitian, dan ini sering ditanyakan oleh dosen pada saat ujian, atau direview oleh reviewer kita kalau kita mau publish ke jurnal nasional maupun internasional. Adakah fenomena yang hendak diteliti mengisyaratkan munculnya nilai temuan yang berarti dan bermanfaat baik bagi pengembangan teori maupun kepentingan masyarakat?
sering ditanyakan ya. Yang kedua, apakah fenomena yang dilihat oleh peneliti betul-betul sebuah masalah yang real dan hidup dalam kehidupan masyarakat atau tidak? Nyata enggak itu atau hanya sebuah intuisi saja? Kalau nyata dia, apa datanya, apa faktanya, apa sumber data yang saudara ungkap itu ada atau tidak ada? Kalau dia tidak ada, berarti menjadi sebuah tuduhan saja. Itu dia ada masalah. Yang ketiga, apakah merupakan sebuah fenomena baru atau sekedar pengulangan semata? Fenomena baru ya, atau pengulangan semata? Misalnya COVID-19, apakah ini lanjutan dari SARS atau MERS, atau ini virus baru yang muncul dari sumber lain? Nah, kebanyakan penelitian-penelitian tentang pendidikan itu jarang sekali masalah yang baru. Tapi ya, COVID juga membantu saudara untuk mencari masalah. Nah, COVID ya, bagaimana pembelajaran jarak jauh, distance learning. Orang dalam kondisi khawatir belajar, kan suatu yang baru ya. Khawatir dengan kesehatannya belajar. Dan beberapa desain teknologi juga bisa menjadi salah satu masalah yang muncul baru. Misalnya terjadi inovasi teknologi. Disruptive innovation. Suatu inovasi menghilangkan inovasi teknologi yang lain. Satu inovasi baru menghilangkan inovasi yang lain. Nah, misalnya sekarang munculnya Zoom meeting, menghilangkan kelas. Video pembelajaran menghilangkan dosen dan seterusnya. Apakah merupakan sebuah fenomena baru atau sekedar pengulangan semata? Yang kelima, apakah kemungkinan tersedia referensi yang teoritis yang dapat digunakan sebagai perspektif untuk memahami dan menjelaskannya? Jadi sekarang saudara dengan dunia internet ini sangat membantu saudara untuk mencarikan referensi. Banyak sekali referensi yang sudah ada di berbagai referensi, misalnya alat-alat memfilter, mensaring, mencari artikel sudah banyak, Hazing, Lens, ORG, Science Direct, dan lain-lain ya. Scopus itu untuk membantu, Mendeley, EndNote, dan seterusnya. Itu membantu saudara untuk menemukan artikel. Kemudian, apakah fenomena sosial itu dapat memberikan kepastian tentang waktu yang dibutuhkan untuk diselesaikan satu proses penelitian? Apakah masalah tersebut tidak bertentangan dengan moral etika masyarakat? Dengan suatu teliti tentang hal yang bertentangan moral etika masyarakat nanti sudah dicari oleh orang. Apakah masalah itu betul-betul menarik dan diminati untuk diteliti? Menarik dan diminati. Apakah masalah itu relevan dengan bidang keilmuan saudara? Pendidikan, ekonomi? Apakah ada akses sebagai peneliti dalam upaya mencari atau mengumpulkan data? Misalnya nanti saya mau mengumpulkan secara manual, apakah saudara punya akses untuk mengumpulkan itu di masa COVID? Jadi juga itu menjadi pertimbangan. Pertimbangan lain yang bisa saudara pertimbangkan adalah jangkauan penelitiannya, keterkaitan nilai teoritisnya, dan nilai praktisnya. Kemudian strategi untuk merumuskan masalah. Ini teknis. Bagaimana saudara merumuskan masalah? Beberapa prinsip yang bisa menjadi landasan untuk merumuskan masalah. Yang pertama, masalah disarankan agar dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, formatnya jelas, padat, namun dalam rancangan kualitatif, masalah itu dirumuskan agak umum sebagai pedoman turun ke lapangan, dan di lapangan masalah itu dicari relevansi. Yang ketiga, menggunakan konsep atau kalimat yang tidak mengandung tafsiran yang bias, berkonotasi ganda, atau bermacam tafsir. Yang keempat, perumusan masalah hendaknya dapat memberikan isyarat yang jelas bagi kemungkinan pencarian data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung di dalamnya. Kemudian untuk menampilkan masalah yang bermutu, ada beberapa trik ya yang bisa dipahami. Pertama, membaca banyak literatur, artikel yang berhubungan dengan bidang disiplin kita, yang bersikap kritis terhadap apa yang kita baca. Yang kedua, menghadiri Zoom meeting,
kuliah, seminar, ceramah profesional. Yang ketiga, mengadakan pengamatan dari dekat situasi atau kejadian di sekitar kita. Yang keempat, memikirkan kemungkinan penelitian dengan topik-topik atau pelajaran yang kita dapati dari kuliah serta seminar dan bacaan-bacaan lain. Dan yang keenam, menghadiri seminar, asosiasi penelitian. Kalau ada teman yang melakukan seminar di Zoom meeting, akun Zoom meetingnya serah ikuti, sehingga membantu kita untuk memperoleh ide atau menampilkan masalah yang tepat dan bermutu. Dan saudara harus rajin untuk mencari web, mengunjungi berbagai web ya. Tadi sudah saya jelaskan beberapa web, Lens.org, Scopus, Science Direct, Google Scholar, Harzim, dan seterusnya itu. Kemudian di sekitar kita juga banyak sumber untuk menemukan masalah, jadi jangan jauh dari sekitar kita. Lalu dalam menulis masalah, saudara bisa buat dalam bentuk kerucut. Penyaringan identifikasi, penyaringan formulasi masalah, penyaringan seleksi masalah. Nah, misalnya kita mau meneliti tentang aspek manajerial. Jadi pemikiran manajerial saat ini dan yang akan datang bagaimana, kemudian masalah manajerial, kemudian masalah penelitian. Atau kita misalnya mau meneliti tentang kompetensi mahasiswa. Kita jelaskan di atas kompetensi mahasiswa, pendidikan ekonomi misalnya. Kompetensi itu apa teori tentang kompetensi, lalu mana salah kompetensi itu apa saja kompetensi untuk mahasiswa calon guru pendidikan ekonomi. Kemudian masalah yang kita teliti di aspek yang mana. Misalnya kemampuan calon guru itu harus mampu bersosialisasi, punya kepribadian yang baik, punya kemampuan pedagogis, kemudian punya kemampuan keilmuan profesionalnya, di aspek mananya yang mau kita teliti. Atau sekarang misalnya dikembangkan lagi kemampuan 4CS, communication, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Nah, bagaimana kaitannya dengan kompetensi guru, calon guru. Ya. Dan atau model pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan kemampuan komunikasi calon guru. Dan itu fokusnya. Jadi di atas sudah jelaskan tentang bagaimana kompetensi calon guru, kemudian kompetensi lebih kecil lagi, kemudian kecil lagi, kompetensi kemampuan komunikasi calon guru, sehingga lebih fokus ke masalah yang diteliti. Setelah kita susun latar belakang masalah, lalu kemudian kita batasi masalahnya. Untuk apa kita batasi? Itu soal sumber daya yang kita miliki. Kita punya uang terbatas, kita punya waktu terbatas, tapi tidak perlu disebut di dalam penelitian saudara bahwa uang dan waktu. Tapi saudara memfokuskan, nyatakan saja, saya memfokuskan penelitian pada ini. Kemudian setelah kita fokuskan untuk membatasi ruang lingkup penelitian itu, perlu kita jelaskan maksud dan perhatian si peneliti, bahan-bahan yang ada mengenai masalah yang diteliti, kemudian rumitnya anggapan-anggapan dasar atau asumsi yang sudah dirumuskan, kemudian penelitian laporan yang sudah dilakukan, dan seterusnya. Kemudian setelah kita buat latar belakang, kita batasi, kita rumuskan, kita susun tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaklah dijawab dengan harus dinyatakan secara tegas, jelas, dan eksplisit antara masalah, tujuan, kesimpulan yang muncul harus sejalan dengan saling keterkaitan secara logis satu dengan yang lain. Tidak boleh terjadi antara masalah, tujuan, dan kesimpulan penelitian tidak bersinggungan secara logis atau diletakkan sebagai serpian-serpian konsep yang alias tidak memiliki benang merah yang saling keterkaitan. Jadi antara latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, dan tujuan penelitian itu harus sejalan. Tujuan yang kita susun berdasarkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita susun berdasarkan batasan masalah. Batasan masalah yang kita susun berdasarkan identifikasi masalah. Identifikasi masalah bersumber dari latar belakang masalah. Jangan kemudian identifikasi masalah dia terbang turun pakai
turun menggunakan loncat payung dari pesawat. Tiba-tiba saja muncul di identifikasi masalah. Padahal di latar belakang masalahnya tidak ada. Jadi diingat bahwa antara tujuan, perumusan, identifikasi masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, latar belakang masalah itu harus sejalan. Ingat bahwa dalam melakukan penelitian, saudara harus banyak membaca, renungkan, kemudian tulis, teliti, lihat data, input data, analis data, renungkan lagi, kemudian buat simpulan. Meneliti tidak terlepas dari membaca. Kalau kita meneliti, kita harus membaca. Dengan membaca dapat inspirasi. Dengan mengamati kita dapat inspirasi. Terima kasih. Semoga saudara bisa belajar dengan baik. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.